Dunia tengah dilanda perlambatan ekonomi global. Seluruh negara di dunia merasakan dampak dari perlambatan ekonomi global ini, sehingga seluruh negara di dunia bersaing untuk memperoleh dana investasi bagi negara mereka. Di tengah persaingan ketat untuk dana investasi ini, Kementerian Keuangan Republik Indonesia berhasil memperoleh laporan bahwa terdapat estimasi sebesar minimal 11.000 triliun rupiah dana warga negara Indonesia yang tersimpan di luar negeri. Jumlah ini tentunya sangat bermanfaat apabila digunakan sebagai investasi dalam negeri. Di sisi lain, seluruh negara di dunia, tidak terkecuali Indonesia, sedang terlibat dalam upaya adaptasi arus lalu lintas uang antar negara dengan memasuki era keterbukaan akses data dan informasi. Salah satu tujuan keterbukaan itu ialah meningkatkan pendapatan pajak yang menyumbang porsi hingga 70% APBN setiap tahunnya. Dengan kata lain, pada era keterbukaan informasi kelak, tidak ada lagi yang dapat disembunyikan dari otoritas pajak. Sebelum menjejaki era keterbukaan informasi kelak, pemerintah Indonesia melalui Direktorat Jenderal Pajak menawarkan sebuah win-win solution bagi negara dan rakyatnya. Sebuah momentum khusus yang tidak akan diulang lagi, di mana Anda bisa memulai kembali kewajiban pajak Anda dari awal. Anda tentu tertarik. Saya Dede Januardili. Saya Sancia Janita. Kami dari Direktorat Jenderal Pajak Republik Indonesia hadir di sini untuk menyampaikan informasi terkait amnesti pajak. Ungkap, tebus, lega. Apa sih amnesti pajak itu? Amnesti pajak adalah program pengampunan yang diberikan pemerintah pada wajib pajak yang meliputi penghapusan pajak terutang, penghapusan sanksi administrasi perpajakan, serta penghapusan sanksi pidana di bidang perpajakan atas harta yang diperoleh sampai dengan tahun 2015 yang belum dilaporkan di SPT dengan cara melunasi tunggakan pajak dan membayar uang tebusan. Apa sih fasilitas yang bisa Anda dapatkan apabila Anda memanfaatkan program amnesti pajak ini? Pertama, seluruh pajak terutang Anda dan sanksi Anda akan dihapuskan. Kedua, kepada Anda tidak dilakukan pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan. Tidak hanya itu, apabila amnesti pajak dimanfaatkan oleh wajib pajak yang sedang dalam proses pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan, otomatis semua proses tersebut dihentikan. Yang dapat memanfaatkan amnesti pajak adalah seluruh wajib pajak, kecuali wajib pajak yang sedang dalam penyidikan dan berkas penyidikannya telah dinyatakan lengkap oleh kejaksaan, sedang dalam proses peradilan, atau sedang menjalani hukuman pidana atas tindak pidana di bidang perpajakan. Nah, bagi Anda yang belum memiliki NPWP dan ingin segera memanfaatkan program ini, silakan datang ke KPP terdekat dan segera daftarkan diri Anda. Kapan sih masa berlakunya amnesti pajak ini? Amnesti pajak mulai berlaku semenjak disahkan tanggal 1 Juli 2016 dan akan berlaku sampai tanggal 31 Maret 2017. Masa berlaku ini dibagi ke dalam 3 periode, di mana seiring berjalannya periode, uang tebusan yang Anda bayarkan semakin meningkat. Periode pertama, 1 Juli 2016 sampai dengan 30 September 2016. Periode kedua, 1 Oktober 2016 sampai dengan 31 Desember 2016. Periode ketiga, 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Maret 2017. Gampangnya, semakin cepat Anda memanfaatkan program amnesti pajak ini, semakin kecil pula uang tebusan yang Anda bayarkan. Sekarang Anda sudah mengetahui besarnya manfaat dari amnesti pajak ini. Tentunya Anda penasaran bagaimana caranya agar Anda bisa ikut menikmati manfaat besar dari amnesti pajak ini. Sebagai berikut caranya. Pertama, silahkan datang ke kantor pelayanan pajak atau tempat tertentu yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Di sana, Anda dapat memperoleh informasi selengkapnya tentang syarat, kelengkapan, dan cara pengisian surat pernyataan harta atau SPH. Selanjutnya, Anda wajib membayar uang tebusan ke Bank Persepsi yang ditetapkan melalui e-billing dengan menggunakan kode akun pajak 411129 dan kode jenis setoran 512. Uang tebusan yang Anda bayarkan dihitung dengan cara mengalihkan tarif tebusan dengan nilai harta bersih.
untuk menghitung nilai harta bersih, yaitu harta dikurangi utang. Harta adalah akumulasi tambahan kemampuan ekonomis berupa seluruh kekayaan, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik yang digunakan untuk usaha maupun bukan untuk usaha, yang berada di dalam dan atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan utang adalah jumlah pokok utang yang belum dibayar yang berkaitan langsung dengan perolehan harta. Besaran tarif tebusan sendiri dibagi tiap periode, yaitu untuk repatriasi atau deklarasi dalam negeri sebesar 2% jika wajib pajak memanfaatkan amnesti pajak di periode pertama, 3% jika wajib pajak memanfaatkan amnesti pajak di periode kedua, dan 5% jika wajib pajak memanfaatkan amnesti pajak di periode ketiga. Sedangkan untuk deklarasi luar negeri sebesar 4% jika wajib pajak memanfaatkan amnesti pajak di periode pertama, 6% jika wajib pajak memanfaatkan amnesti pajak di periode kedua, dan 10% jika wajib pajak memanfaatkan amnesti pajak di periode ketiga. Dan tarif tebusan untuk UMKM dengan deklarasi nilai harta sampai dengan 10 miliar rupiah adalah sebesar 0,5% berlaku di semua periode. Dan UMKM dengan deklarasi nilai harta di atas 10 miliar rupiah dengan tarif tebusan sebesar 2% dan berlaku di semua periode. Setelah melunasi uang tebusan, wajib pajak bisa segera mempersiapkan surat pernyataan harta atau SPH beserta kelengkapannya, yaitu bukti bayar uang tebusan, bukti pelunasan tunggakan pajak, daftar rincian harta, daftar utang serta dokumen pendukungnya, fotokopi SPT PPh terakhir, bukti pelunasan pajak yang tidak atau kurang dibayar atau pajak yang seharusnya tidak dikembalikan bagi wajib pajak yang sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan atau penyidikan, dan beberapa surat pernyataan. Setelah Anda melengkapi persyaratan tadi, silakan kunjungi KPP atau tempat tertentu yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk mengajukan surat pernyataan harta. Prosesnya adalah sebagai berikut. Wajib pajak mendatangi kantor pelayanan pajak di mana dia terdaftar. Wajib pajak akan diarahkan menuju satu ruangan khusus yang sudah dipersiapkan untuk pelayanan amnesti pajak. Pegawai pajak yang bertugas melayani amnesti pajak tidak diperkenankan membawa alat komunikasi, kamera, maupun perekam suara. Setelah memasuki ruangan, pengarah layanan akan memberikan nomor antrian helpdesk kepada wajib pajak. Wajib pajak akan diarahkan menuju helpdesk. Wajib pajak menyerahkan nomor antrian helpdesk kepada petugas. Di helpdesk, wajib pajak dapat berkonsultasi lebih lanjut mengenai program amnesti pajak, sekaligus mengisi formulir yang diperlukan untuk mengikuti amnesti pajak. Wajib pajak dapat meminta asistensi dari petugas untuk mengisi formulir. Setelah mendapatkan informasi yang diperlukan dan mengisi semua formulir, wajib pajak akan mendapatkan nomor antrian penerimaan dan diarahkan menuju sub tim penerima. Wajib pajak memperlihatkan nomor antrian penerimaan dan kartu identitas kepada petugas sebelum menyerahkan berkas pengajuan amnesti pajak.
Selanjutnya berkas tersebut akan diserahkan kepada sub tim peneliti untuk dilakukan penelitian. Apabila berkas telah lengkap, maka wajib pajak akan diberikan tanda terima yang akan ditukarkan dengan nomor antrian penerimaan. Selanjutnya, Anda tinggal menunggu surat keterangan pengampunan pajak. Surat keterangan pengampunan pajak Anda akan terbit dalam jangka waktu 10 hari kerja, terhitung sejak tanggal Anda memperoleh tanda terima. Dengan menerima surat keterangan pengampunan pajak, artinya pajak-pajak Anda sudah mendapatkan amnesti dan berhak atas fasilitas pengampunan pajak tadi. Demikian rangkaian penjelasan singkat terkait amnesti pajak yang bisa kami sampaikan. Jika Anda memiliki pertanyaan yang belum terjawab, silakan datangi KPP terdekat atau hubungi Tax Amnesty Service 1-500-745. Pada akhir kesempatan ini, saya ingin mengutip pernyataan Presiden Jokowi bahwa sesungguhnya Indonesia memiliki dana yang cukup untuk melewati krisis ekonomi global ini dan menjadi negara yang berdikari. Dan amnesti pajak ini adalah sebuah kesempatan emas, sebuah terobosan mutakhir untuk membentuk fundamental ekonomi Indonesia yang lebih kuat di masa yang akan datang. Jadi marilah kita bersama cetak sejarah kebangkitan ekonomi Indonesia melalui tax amnesty. Saya Dede Januardili. Saya Sancia Janita untuk amnesti pajak. Ungkap, tebus, lega. Tebus lega amnesti pajak.